Bapak Ibu, saya umpamakan gini, saya hadir ke sini ini syariat saya pakai mobil, ada yang pakai sepeda, terserah. Jalannya mobil, torikohnya atau jalannya ya aspalan daratan, kan nggak mungkin mobil disuruh lewat laut. Beda kalau laut berarti kendaraannya adalah kapal. Lah, hakikat saya apa ke sini? Diartikan hakikat adalah tujuan. Tujuan saya dari rumah kemana? Ke Surabaya. Untuk apa? Untuk ngaji, ta'aruf. Untuk ta'aruf terhadap panjenengan, silaturahim. Itu tujuan. Umpama saya kembalikan pada Allah sekarang, apa syariat kita pada Allah? Otomatis mengikuti syariat kanjeng Nabi. Mana syariat kanjeng Nabi? Seluruh ilmu pengetahuan tentang apa yang akan kita laksanakan. Contoh sholat iku wonten ngelmune mboten? Wonten toh? Bagaimana caranya kita sholat secara syariat dengan benar? Ilmunya lah harus kita pahami. Berarti kita ke pondok. Kalau enggak ke pondok, isna langgar guru-guru yang membahas tentang ilmu syariah. Caranya sholat itu gini, ada syarat sahnya sholat, ada rukun sahnya sholat. Sudah kita ketahui. Thariqahnya mana? Jalannya mana? Ilmu tentang sholat itu disebut syariah. Ilmu tentang zakat itu disebut syariah. Ilmu tentang haji dan lain sebagainya, apapun itu disebut syariah. Berarti bisa saya katakan sebuah sistem. Sistem bagaimana cara jenengan ikut sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya itu benar miturut syariatnya kanjeng Nabi. Lah thariqahnya, jalannya itu adalah nama sebuah aktivitas yang disebut sholat. Contoh sholat, berarti nama sholat yang diberikan Allah terhadap kanjeng Nabi dan terhadap kita sebagai umatnya, yang satu hari satu malam itu bertemu 50 waktu, yang sekarang menjadi 5 waktu. Itulah jalan, itulah thariqah. Saya tidak bicara thariqah muktabaroh mulai A sampai Z loh Pak nggih, betul. Saya katakan thariqah yang secara hakikatnya seperti ini secara khusus. Bon. Terus tujuan hakikat sampai sholat iku nyapo? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti menyembah. Nggih mboten? Kita, tujuan kita adalah menyembah. Menyembah itu tidak bisa dipisahkan dengan bertemu. Bahasa fa'buduh, bertemulah kau terhadap Allah. Iki kan nyembah. Nyembah iku sifate hamba. Lah ngeten nggih. Nek sing disembah Khalik iku sifatnya Allah. Hu ini kembali kepada Allah. Hu iku kosong apa buntu, Pak? Hak niki.
kosong nggih. Artinya apa? Jenengan akan bisa dikatakan bertemu liqo terhadap Allah waktu sholat manakala di dalam hati sampean ini sudah tidak ada selain Allah. Sambung badan ibu, sambung. Kalem-kalem nggih, ngajine iki mboten kenging dipeksa. Niki ngantos jam pinten iki? Ngaten nggih. Pun ngaten. Jenengan mengki kula paringi wekdal tanya jawab. Apa yang ketika saat ku jelaskan ini ada yang gak paham, tolong nanti ditakoki, ditanyakan ya. Nanti ada waktu sesi tanya jawab. Pun hakikat kita sholat adalah menyembah Allah. Lah menyembah itu tidak bisa dipisahkan dengan pertemuan. Artinya yang menyembah harus ketemu siapa yang disembah. Sama kula kalian jenengan iki, hakikat saya tadi adalah dari rumah untuk silaturahim, untuk ta'aruf, untuk ngaos bersama. Lah ketika hakikat iki numpang di atas syariah thariqah, menyatakan hakikat, sampai di sini inilah disebut makrifat. Makrifat yo bertemu, berarti nyatanya hakikat tujuan adalah makrifat, disebut makrifat. Konteksnya dalam hal sholat thariqah, sholat di dalam Al-Quran, mana ayat yang menjelaskan tentang masalah sholat mesti kak memakai kalimah koma, bukan fa'ala, bukan. Ayo sampai cari di dalam ayat manapun kalau membahas masalah sholat mesti memakai kalimah koma asluhu qawama ala waznin fa'ala, wazane mengikuti fa'ala. Loh, ada apa pengertian antara koma dengan fa'ala? Inilah Pak yang membedakan. Kula 23 tahun mempelajari Al-Quran, mencari di dalam Al-Quran, tidak pernah saya temukan ketika saat ayat itu bicara tentang masalah sholat memakai kalimah fa'ala. Nggak ada. Ternyata koma. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu la lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat 5 waktu yang dilakukan oleh jasmani, dan juga jagalah sholat wusta, sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Ini sudah, kalau sudah kemasukan ilmu hakikat untuk menuju makrifat, bisa Pak jenengan ruhnya itu sholat. Wakumu, dan tegakkanlah lillahi karena Allah, qanitin ay khasyiin, khasyi berarti wajib khusyuk. Lah kita tidak bisa Pak sholat khusyuk. Tarkibe khusyuk itu fa'buduh, sing nyembah, yang menyembah harus bertemu dengan yang disembah. Berarti kita hamba atau makhluk ketika menghadap Allah
harus bertemu Allah. Itu makrifat. Ini tidak bisa kita lakukan manakala Islam kita belum sempurna. Belum. Manakala kita belum sampai mencapai tingkat makrifat, tidak bisa, Pak. Nah, oleh sebab itu saya hadir di sini Surabaya pun Tambak Rejo, Tambak Asri tidak ada niat apapun kecuali kula ta'aruf silaturahim, kita ngaji bareng untuk meningkatkan bagaimana sholat kita yang asalnya teringat selain Allah biar hanya teringat Allah, dan atau bagaimana sholat yang terjadi pada diri kita itu yang asalnya tidak khusyuk biar menjadi khusyuk. Nanti kita harus dipraktekkan juga. Lah, ilmu hakikat ini adalah sama dengan ilmu syariah, cuman saja beda penempatan. Kalau ilmu syariah itu untuk mendidik kita, jasmani kita untuk taat hukum syariat kanjeng Nabi. Mana larangan harus ditinggalkan, mana perintah harus dijalankan. Ini secara jasmani. Contoh, sholat wajib, berarti jasad harus menjalankan. Inilah jasad toh. Tetapi perlu diingat, kita sebagai insan ciptaan Allah disebut makhluk, tidak hanya terdiri jasmani saja, tapi kita juga ada rohani. Nah, rohani kita itu lupa, harus kita didik dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, dinul haq, yaitulah ilmu hakikat, ilmu tasawuf, untuk bisa sampai makrifat rohaniyah jenengan kali kula. Udkhulu mlebu sira kabeh wong sing iman fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya keislaman kita itu harus sempurna. Letak kesempurnaannya kita itu tidak hanya berhenti di syariat saja, harus naik sampai ke makrifat. Tadi sudah saya katakan syariah, thariqat, hakikat dan makrifat. Lho Gus, kula niki wis rumah tangga, sudah berumah tangga, sudah punya anak, repot ini repot itu lah gitu Bu nggih. Apakah saya bisa untuk meraih derajat di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum itu? Jenengan nek sik ragu berarti padha mek ngeragokno Gusti Allah. Ngaten. Kalau tanya, mampukah, kuasakah Allah menggendaki jenengan iku sampai ke makrifat, senajan dan walaupun panjenengan kali kula ini dalam posisi repot-repot, mampukah? Ayo, Allah sampun dawuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasakah Allah menghendaki jenengan walaupun jenengan secara akal gak mungkin bisa sampai makrifat karena tidak ada garis kewalian keturunan ini. Nyun sewu, kalau masalah hal ini Bapak Ibu, kalau masalah tingkat derajat di mata Allah kemakrifatan itu, di dalam Al-Quran itu nggak ada yang berbicara nasab, enggak. Cuman berbicara mayyasha, itu nurun ala nurin, utawi cahaya itu di atas cahaya, beberapa cahaya, maksudnya itu adalah cahaya makrifat. Itu hanya diberikan terhadap mayyasha,
nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Surat An-Nur 35. Cahaya ini, cahaya makrifat itu akan Allah berikan di dalam hati hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Az-Zumar ayat 17-18. Allah berkata, yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan. Nah, ini cirinya. Itulah seseorang yang ketika saat ajaran Rasulullah qad tabayyana rusdu minal ghoi tadi nggih, ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu itu kita terima. Berarti ajaran hakikat makrif menuju makrifat ini harus jenengan terima. Walladzi waqala aidon walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid niki Pak, agama yang mendidik ruhaniyah jenengan supaya mengesahkan Allah, bukan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu ini Pak, sederhana. Ini ngajeng kula, di depan saya ada kopi, terus kopi itu kula angkat, terus saya minum. Mohon izin nggih. Terus di dalam hati saya itu ada iman. Kopi ku rasanya pahit, napa lagi? Pahit ya. Kalau gula rasanya manis. Oke. Hatiku ada iman, ada nur, keyakinan bahwasanya datangnya pahit itu dari kopi, manis dari gula. Berarti kula niki menyekutukan Allah. Lembut nggih? Lembut sekali. Makanya ini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan jangan pernah ada syirik khafi dalam hatimu. Jikalau ada, maka kamu tidak akan pernah bisa sampai pada Tuhanmu, pada Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Niki Bapak Imron niku pesen kepada putra-putranya, ya anak putuku, wahai anak cucuku, termasuk kita sebetulnya itu, janganlah kau menyekutukan Allah, walaupun persekutuan iku syiriknya di syirik khafi, tidak di syirik jali. Jali ku jelas sudah, jenengan nyembah selain Allah berarti syirik. Jali ya niki wau, saya beriman bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan manfaat. Makhluk berarti kopi, gula itu kan makhluk Pak Bugi, itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan rasa. Berarti secara pandangan hakikat saya ini masih keselilitan, apa ya keselilitan ya, terselip hati saya syirik khafi, dan inilah yang menjadikan rohaniah saya, hati saya tidak bisa makrifat pada Allah. Lah lewat Rasulullah Muhammad ini Allah perintahkan untuk menyampaikan dinut tauhid, untuk menyampaikan dinul haq, supaya jenengan kali kula mengenal ilmunya, bagaimana caranya menghilangkan, menafikan syirik khafi di dalam hati kita. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Jikalau kau ingin bertemu Allah Tuhanmu,
Kau harus pertama selalu melakukan perbuatan yang bagus. Perbuatan bagus itu jangan dianggap secara fisik saja, harus secara rohaniah juga lebih-lebih. Apa perbuatan rohaniah yang bagus? Mohon maaf, termasuk jenengan kali kula ati qanaah, nerima apa yang diberikan Allah walaupun yang diberikan itu terasa menyakitkan. Contoh, kita itu sakit nggak sembuh. Kita di rumah pinginnya makan ikan daging, tapi setiap hari Allah kasih hanya ikan asin. Loh, memang Allah memberikan itu. Kalau di dalam hati kita menanamkan qanaah, nrimo ing pandum, maka hati kita akan damai. Lah, Anda tidak akan pernah bisa bersikap hati qanaah manakala jenengan iki belum kenal dan bertemu Gusti Allah. Mboten saged, Pak. Sebab kita itu di dunia ini dihadapkan Allah tidak hanya perkara enak-enak aja loh ya, perkara pasti enggak, takdir mesti enak enggak. Siapapun kita pasti suatu saat akan dihadapkan takdir sangka Allah itu yang enggak ngenakno hati. Kadang istri suami kita enggak cocok, kerja biasanya pulang jam 4, pulang jam 8 malam. Curiga. Lagian HP-nya biasanya tidak di password, ini di password. Curiga. Biasanya HP-nya itu digelendangkan. Apa digelendangkan? Digeletakkan. Sekarang tidur nang WC di bawah. Lah, ibu curiga betul? Curiga. Loh, gak enak lah. Nggak enak. Sama bapak ya akan curiga terhadap si Umi, ya tak? Tatkala melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Sama ketika jenengan ditinggal abinya kerja di rumah WA-an terhadap orang lain, cuman tidak diketahui. Suatu saat Allah buka, ada indikasi hubungan dengan orang lain. Loh, bisa jadi Allah menghadapkan hal yang seperti itu Bapak Ibu, yaitu perkara yang tidak enak. Ayo sapa sing saweneng dihadapno perkara gak enak? Enggak ada. Mesti menjadi hati bikin gelisah. Ini manakala kita belum bisa qanaah. Lah, qanaah itu dengan sendirinya akan tercipta di dalam diri jenengan kali kula, akan terjadi di dalam hati kita manakala kita itu sering-sering bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, dengan begitu maka Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang dimaksud falyakmal amalan solihan secara ruhaniyah sampai iku sering eling nang Gusti Allah, sering ingat pada Allah, sering berzikir hati sampai pada Allah. Rasulullah sendiri dan para pengikutnya yang setia, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika beliau berdiri, ketika beliau duduk, ketika beliau berbaring, selalu hatinya berzikir datang Gusti. Tidak dibuat ngelamun urusan dunia, enggak. Hati loh ya, hati. Ini beliau-beliau itu seperti itu.
Lah yang dimaksud zikir, ingat di sini tidak harus disebut Allah, baik dalam lisan maupun hati, tidak. Tidak harus loh, jangan salah paham. Tidak harus. Sebab yang dimaksud zikir, ya kan bahasa Arab toh, bahasa Quran. Kalau di bahasa Indonesia kan ingat. Kalau bahasa Madura apa? Enga. Indonesia itu kayak bahasa, Pak. Maksudnya enga ada. Coba kita maksudnya ingat, dalam hati sampean itu sadar. Ingat, sing ngaji ku duduk raimu son, ngono lho. Paham maksudnya? Ingat bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Semua makhluk sekecil apapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti yang memiliki gerak adalah Allah. Loh, hati sadar, ingat, ini yang memiliki pergerakan ini adalah Allah, itulah zikir. Alladzina beliau wong akeh yadkuruna kang podo zikir sapa ladina Allah ing Gusti Allah kiaman, baik beliau dalam keadaan berdiri, wa qu'udan walaupun dia dalam keadaan duduk, wa ala junubihim sekalipun dia dalam keadaan berbaring. Berbaring macam-macam, berbaring ada kalanya tidur, berbaring ada kalanya sakit, beliau selalu berzikir. Inilah yang dimaksud falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kau akan bisa bertemu terhadap Allah manakala ketika kondisi jasadmu berlaku apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Kau janganlah menyekutukan Allah. Contoh, kula ngombe wau. Mboten kula ngombe sakniki. Hatiku yakin munculnya rasa itu datangnya dari Allah. Dalile la haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita semua makhluk, dan Allah lah yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak. Berarti gerak yang ada diri makhluk itu sebetulnya geraknya Allah. Wa ma ta'malun. Ini Bapak Ibu, untuk masuk ke ranah ilmu itulah penyadaran hati untuk masuk di dalam hakikat menuju makrifat. Inilah umat Islam sejak zaman Khalifah Sayyidina Ali ditutup rapet ngelmu iki. Akhirnya kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, mohon maaf, hati kita ndelurung nang Allah. Apa ndelurung itu bahasa Maduranya? Kenapa Mbah? Ndelurung, nyeloduh, dan nyeloduh, gitu ya. Hati kita buta pada Allah, sehingga kita ketika sholat yang kita hadap, mohon maaf Bapak Ibu, kadang menghadap tembok, kadang menghadap sajadah, kadang-kadang juga kita ada di sop pertama, sop kedua, sementara sop pertama depan kita itu ada orang yang pakai kaos tulisan kecap, mesti membaca ada bangau nih pisan, kecap bangau, itu mesti kita baca. Itu akibatnya Pak Bu.
Padahal nyun sewu miturut Quran Al-Baqarah 238 wajib sholat iku bertemu Allah, alias khusyuk iku wajib. Berhubung ilmu itu disimpen rapet, akhirnya kita jangan heran sebagai umat tidak bisa sholat dengan sesuai dengan Qur'annya itu. Berarti koma ini adalah tidak hanya menjalankan secara fisik, menjaga sholat 5 waktu aja, tetapi koma itu wajib khusyuk. Kalau fa'ala cukup dilakukan jasmani, tidak rohani, tapi koma sekalian rohani. Sehingga mengapa kok di dalam Al-Quran kalau kita bicara sholat menerangkan memakai kalimat koma ada di sini. Menjaga itu melebihi daripada melakukan. Melakukan belum tentu menjaga sudah tentu melakukan. Itu Allah dawuh 238 Al-Baqarah, khafidhu jagalah ala sholawah ay al maktubah, iki jamak berarti sholat 5 waktu. Was sholatil wusta itu adalah, mohon maaf, ahad berarti sholat tunggal, sholatnya ruh. Berarti mana? Di setiap saat dan waktu 24 jam ruhaniyah itu wajib menghadap Allah. Dalile wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Berarti kalimat bekerja itu secara dohir silahkan, kalimat jenengan kakan, makan atau dahar atau minum, sing penting rohaniyahmu itu ketemu Gusti Allah. Inilah yang menjawab rahasia tentang sholat. Dulu asalnya Rasulullah mendapatkan 50 waktu, akhirnya menjadi 50 waktu itu di total aktivitas sampean 1 hari 1 malam. Gunakan untuk hatimu menyembah Allah. Silahkan kerja jasadmu, tapi ruhaniyahmu tetap menyembah Allah. Bisa nih dikatakan menyembah di mata Allah, ruhaniyah hati kita harus bertemu Allah, makrifat. Carane piye? Gampang. Jadi nek wis rudalane sampean lakoni baru gampang nanti. Jangan pernah ngelakoni jenengan iki nanti kalau durung tahu jalannya, tersesatlah kita nanti. Sama dengan saya, nekat aja saya mencari alamat niki wau, kesasar-sasar. Iya, kesasar, nggak sampai. Dan jenengan yang sudah sering kesini sambil merem itu tuh nyampe tempat. Sholat kalau jenengan sering bertemu Allah di situ, maka dipastikan jenengan aktivitas sholat akan bisa bertemu Allah. Di luar aktivitas sholat itu pasti akan bisa bertemu Allah. Sudah tahu jalannya, sudah tahu alamatnya, sering kita lewati dan sering kita bertemu Allah. Kata Rasul, fa aina ma kunta ittaqullaha haitsu ma kunta, dimanapun kau bertempat maka bertakwalah kau. Artinya bertemulah pada Allah. Allah itu tidak jauh. Tidak jauh bahasa Maduranya apa? Tak jauh. Allah itu tak jauh. Semak. Oh, dekat itu semak. Allah itu semak. Ada dalil, ada. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Surat apa? Saya mencari sendiri. Mohon maaf, hujah saya itu selalu Al-Quran. Jadi Al-Hadis nanti di nomor 2 kan,
ijma qiyas di nomor 3 sebagai mukobalah atau sebagai referensi. Pertama yang ku ambil itu hujah dari hukum yang tertinggi umat Islam adalah Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ya Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, kata Allah, jawablah, ini koribun, saya dekat. Apa dekat tadi? Semak. Nyong semak. Nyong itu bahasa pundi? Purwokerto. Kalau bahasa Madura saya berarti engkok. Sengkok sama gitu ya. Lu ini sama dengan belajar. Dulu saya di Sumbersari tahun 90 gitu, teman-teman gitu, termasuk teman-teman Madura banyak, tapi konco-konco Madura nggak banyak yang memakai bahasa Madura dulu itu, seingat saya. Entah, nggak tahu. Jadi ya saya juga plongo, tidak ngerti. Wis gak apa-apa. Ya Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, kata Allah, jawablah, ini koribun, sesungguhnya saya itu dekat. Wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depan kita ada wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Kok kita nggak tahu, padahal Allah itu di depan kita. Nikilah aneh bin ajaib toh Pak ya Bu, aneh. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah katakan ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya Allah, wa qala aidan wa nahnu, iki langsung Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Cuman pertanyaannya kok kita nggak pernah tahu. Itu karena kita melihat satu, mata fisik ini yang buat kita lihat. Akhirnya yang kita lihat kosong. Lah ngoten nggih? Kalau di depan meja ya kelihatan mejanya. Kalau di depan kopi ya kelihatan kopinya. Gunakanlah untuk melihat Allah dengan ainul basirah, mata hati. Berhubung mata hati kita terhijabi oleh sesuatu, maka nyatanya Allah itu nggak ada belian. Padahal la ilaha illallah al malikul hakul mubin, nyata. Sama kali ngeten logikane, bila mana mata aidul basyariah saya tutup dengan surban, aku nggak akan pernah bisa melihat jenengan. Yang terjadi adalah gelap. Sebab apa? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Lah niki, kita menjadikan selain Allah yang disebut taghut sebagai imam kita. Itulah nafsu. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Akhirnya apa? Yang terjadi pada diriku adalah gelap. Nyatanya Allah, terangnya Allah tidak pernah kita dapatkan. Tidak pernah kita dapatkan. Itu tadi loh Pak, ainul basyirah, mata hati kita tertutup oleh sesuatu. Ya inilah yang disebut roh yang terbelenggu. Kata Rasul, aku duwe ajaran, punya ajaran untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Nafsu membelenggu kita adalah lewat apa? Wazujina linnasi hubbus syahwat, kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Garwa, anak, dunya brono, sandang pangan papan. Iki mlebet ning jagate ati. Kalau sandang pangan papan atau hubus syahwah sebatas dohir jasad,
memang wajib jenengan nikah, wajib punya rumah, sandang, pangan, pak, wajib kerja untuk bisa cari makan, wajib jenengan ini dan lain sebagainya. Cuman jangan masuk di jagate ati. Itu. Janganlah kau melampaui batas. Ya ini maksudnya. Sebab kalau hati ini sudah kemasukan hubus syahwah, ini Pak, akhirnya kita dikhitobi di dalam surat Al-Baqarah 257, alladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut tauhud. Kau dikhitobi menjadikan nafsu sebagai imammu. Wis. Aku punya ajaran, kata Rasul dalam Al-Quran, yang bisa membebaskan dirimu dari belenggunya hawa nafsu, tetapi ajaran ini tidak ada paksaan. Ibarat kula wau inu dulur panganan, nek cocok ya di dahar, nek gak cocok ora. Bahasa ngaji saya, nek sampean resapi cocok, bulan ngarep diteruskan. Kalau tidak, tolong panitia, Gus dipending dulu. Ngoten nggih? Niki. Estu. Saya nggak mau ada paksaan di situ. Nek cocok ayo, nek ora yo ojo. Saya nggak ingin lingkungan itu keruh, rame gara-gara ini. Betul. Saya pinginnya suasana baik. Sebab ngaji perkara sing kula sampai hakikat ma'rifat ini tidak sembarang tempat, juga tidak sembarang suasana ada, itu enggak, jarang Pak. Babakan ngaji niki, babakan ilmu ini dituangkan di tengah-tengah umum, jarang. Kadang aja pondok nggih, pondok itu terbatas. Nanti kalau tidak musyawirin nggak boleh. Ini pengalaman Mbah Yai kali kula dhisik ngoten. Kau boleh ngaji hikam nek wis musyawirin. Berarti sanawi ibtidak, sanawi aliyah. Lepas itu baru boleh. Nah itu. Nggih mohon maaf. Saya katakan sebab ajaran ini gak mesti ada di tengah-tengah umum, jarang. Loh, saya memakai hujah apa? Kok berani menyampaikan di tengah umum seperti ini tanpa pakai isyarah? Yun sewu dibuka surat Al-Hijr ya, ayat 94 sampai 99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menjelaskan tentang ajaran dinul haq ini, dibenci, dicaci, bahkan di kaum Taif niku Bapak Ibu diantem kontoran onta. Nek cara umpama sakniki peceren banyu pecer dauncal niku lho, ngoten lho. Tidak hanya cukup di situ. Di kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana bencinya beliau itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah karena kaum kafir Quraisy itu merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Tapi tetap ya diselamet ke kali Allah. Berat Rasulullah itu Pak. Sejarah terulang kembali Sayyidina Ali. Beliau punya 2 karung ilmu, manakala 1 karung itu disampaikan, beliau akan ditabras lehernya. Terjadi itu kasus Karbala enggak? Bahkan Hasan Husain putranya beliau Sayyidina Ali sebagai cucunya baginda Rasul disikat habis. Sinten? Sejarah mengatakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu Pak apal Quran, apal hadis Pak. Iya. Nah sejak itulah Allah tutupi ilmu ini pada hambanya yang dikasihi atau aulia Allah, ditutupi, artinya disimpan rapat
karena memang kondisional. Akhirnya muncullah tahun 2014. 2014 surat Toha 14 ayat. Lah sebelum tahun 2014 para masyayikh ini olehnya menyampaikan tentang rahasia Allah, ilmu hakikat nuju makrifat itu klesik apa? Rahasia sembunyi. Apa? Tok. Itu pun kadang-kadang memakai bahasa isyarat. Nyuwun sewu kalau punya pengalaman kali beliaunya Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Mbah Yai Fakih niku tahun 90. Zamane waktu iku kelut. Kula niki mantun nasar rawuh teng mriku. Tapi sebelumnya itu tahun 76 saya sudah mendawamkan zikir khofi sampun. Loh, ketika masuk di situ beliau dawe mengini, "Ger, blakra oai." Padahal tujuan saya ada di situ adalah untuk memperdalam ilmu alat. Tapi beliau dawuh, "Ger, blakra oai." Blakra iku apa? Dolin, kluyurono ae. Gue langsung matek dalam hati saya. Mosok konangan niki yang saya bawa mulai tahun 76 iki. Saya menyimpan zikir niku mulai tahun 76 iki, Pak. 90 kula rawuh dateng Mbah Yai, terus kula niki mboten dikengken mondok ngaji kitab mboten, malah disuruh keluyuran. Iku dawuh beliau. Bahasa keluyuran, blakra itu sudah saya sudah punya jawaban. Udah punya jawaban. Apa sih blakra? Hanya satu tujuannya. Fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, disitulah ada wajah Allah. Temui. Disuruh menemui. Itu dengan bahasa isyarat. Lah, menjelang tahun dan sampailah tahun 2014 kemarin Bapak Ibu, ketika saat itu YouTube mulai beredar. 20 adalah surat Toha, 14 adalah ayat. Di situ dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Berarti tauhidnya itu sudah sampai la ilaha illa ana. Kita di dalam Al-Qur'an diajarkan tauhid tahap 4, Pak. Pertama la ilaha illallah, di syariat munculnya zikir jahri. Kedua la ilaha illahuwa, di thariqah munculnya zikir khafi atau sirri. La ilaha illa anta, itu dari hakikat munculnya adalah zikir sirul asror. La ilaha illa ana, di dalam makrifat munculnya fana'u zikri. Lengkap syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini muncul 20 dan 14. 20 adalah surat ke-20, berarti namanya surat Toha. 14 adalah ayatnya. Ternyata di situ berbunyi, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Aku loh Pak ya. Tadi kan pertama Allah, huwa, anta, ana.
Sekarang ana sudah mentok makrifat. Aqimis sholat lidzikri, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Lah ngoten nggih. Tapi nyatanya kita umat Islam mengapa khususnya ya ketika sholat Allahu Akbar, kula pekerjaannya itu adalah maklar kambing. Mesti saya kelingan teringat sama kambing. Lah ngeten nggih. Nah ini loh Pak persoalannya, mengapa kita seperti ini terus, karena tidak dididik tentang ilmu hakikat makrifat, tentang ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah tentang dinu tauhid ini, sehingga kita hanya melaksanakan sholat saja, tidak menjaga sholat. Kalau menjaga sholat mesti harus khusyuk. Ketika khusyuk, hati jenengan mesti tatmainnul qulub, anteng. Walaupun nggak punya uang, hati damai. Punya uang, hati juga damai. La farqa bainahuma, hati sudah tidak ada bedanya sudah. Dikasih sakit atau sembuh, tetap hati anteng. Mengapa begitu? Karena ingat, sadar, yang menguasai sakit, sembuh, menguasai miskin, kaya, itu semua adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat etan sampai jagat barat, segala makhluk itu milik Allah, dan yang menguasai adalah Allah. Udkhulu, do mlebu, masuklah kau fisilmi, di dalam agama Islam, kafah kali sempurna. Nah ini Pak yang menjadikan kita curiga. Mengapa kita sudah iman kok disuruh Islam lagi? Jawabannya adalah karena iman kita belum ihsan. Ngoten lho itu. Kata Rasul tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan sholat, seakan-akan bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Loh, posisi hati yang seperti itu kok belum jenengan kali kulo, maka Allah katakan udkhulu, masuklah, sempurnakan Islammu itu. Berarti mau tidak mau jenengan kali kulo harus mengetahui ilmu hakikat. Dengan begitu Anda akan bisa keluar dari belenggunya nafsu, akhirnya sampailah Anda ke makrifat. Intinya wonten mriku. Intinya materi yang kusampaikan sampai kapanpun, kalau ini jadi diteruskan ngaji di situ Bapak Ibu. Jadi inilah makanan yang kusajikan terhadap jenengan. Manakala makanan ini jenengan rasa di dalam hati jenengan gak cocok, tolong kula nggih mboten, saya juga tidak mau menang sendiri, ndak, udah gak usah diteruskan. Kalau cocok monggo ayo diteruskan, karena kita di dunia ini sisa umur kita tinggal berapa gak tahu dah. Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Bagaimana Allah mengancam kita sebagai umat hambanya mati sebelum makrifat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah kau kembali pada Allah. Imanmu ojo dikopi. Jangan digula, jangan. Imanmu harus pada Allah. Berarti wa anibu, lekas balio siro ila rabbikum, maring pangeran siro kabeh. Dengan begitu wa aslimu lahu, Islammu akan sempurna. Wa aslimu lahu, maka pasrahmu itu benar-benar pasrah pada Allah. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adzab,
jangan sampai kedatangan mati. Berarti iman jenengan ini kali kula yang tadinya imannya itu belum ihsankan. Yang tadinya iman saya itu masih ngaku-ngaku kalau saya yang ngaji, kalau saya yang bisa sholat sendiri, kalau saya yang bisa, yang punya, dan lain sebagainya. Inilah tanda-tanda kalau hati kita itu masih tersarang syirik khafi. Lekas bersihkan itu dengan cara kembalilah padaku dan lakukan ini sebelum kematian. Jikalau ini tidak lekas sampai lakukan, terus kita itu kedahuluan kedatangan sakaratul maut atau mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka ayatnya terusnya summalatun sorun, kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat, kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti kita masuk dalam wamin waroihim barzahun, kita masuk alam barzah dalam keadaan gelap gulita. Bahasa Indonesia nih bahasa Madura nih gelap gulita itu apa? Peteng dedet ngoten nggih, peteng celeng ngono nggih. Nggih. Jadi wis sudah peteng dedet celang, sudah gelap gulita, begitu. Ini sudah diterangkan Allah, diingatkan Allah kita sebagai hambanya. Az-Zumar 54. Urusan percaya dan tidak percaya monggo, urusan kita masing. Tapi perlu jenengan ketahui, setiap diri kita yang bernyawa mesti kullu nafsin dha'iqatul. Sekarang sisa umur kita tinggal berapa tidak tahu, kita mati ya belum tentu, nunggu umur 90 tahun belum tentu, ini tidak ada yang tahu, bisa jadi sebelum tua kita meninggal, bisa jadi. Oleh karena kita tidak tahu, mari kita sadar diri terhadap Allah untuk lekas kembali pada Allah. Terakhir pesan saya, jenengan jangan mati dulu sebelum sempurna islami. Ngoten nggih? Sebab nek wis sempurna islami, apa kata Allah? Surat Al-Baqarah 208 tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kau akan bisa menghindari dari bisikan-bisikan nafsu di dalam hati kita. Pun niku sebagai pertemuan perdana ya. Yang jelas tak simpulke, kesimpulan ngaji niki kula niki rawuh sowan datang panjenengan ta'aruf silaturahim adalah untuk mengajak bagaimana rohaniah sampai itu lekas kembali datang Gusti Allah pada Allah. Urusan saya serukan, saya ajak untuk kembali kepada Allah. Cara istilah sholat tak aja untuk yang khusyuk. Umpama jenengan tidak mau, itu tidak salah, itu tidak salah, dan saya tidak pernah menyalahkan, karena setiap diri itu punya proses masing-masing. Begitulah apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali jenengan ada yang kurang paham apa yang sudah ku jabarkan tadi, monggo menawi ditangklet ditanyakan.